pas azan maghrib. Posisinya pas gue ditugasin di lantai 4 dan itu kan ada satu ruangan yang memang lumayan besar. Satu ruangan itu memang kata senior gua, lu kalau lagi ngebersihin ruangan yang itu fokus aja. Jadi otak lu jangan menghayal yang aneh-aneh, fokus, anggap aja ya udah lu lagi kerja kok gitu. Ada di pojokan pas pintu masuk sebelah kanan, di itu paling pojok ada salah satu sosok makhluk hitam lagi nyender. Pas gue selesai ngeberesin, gue matiin lampu. Ada yang ketinggalan, gue di dalam sapu gue ketinggalan. Gue udah matiin lampu, gue udah keluar, gue bawa ember doang nih, sapunya kagak. Gue mau masuk lagi, ada yang duduk di pojokan, perempuan duduk. Gue itu ngegendong 3 makhluk halus sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Fajril di channel Sudut Kayu Manis. Oke, gimana kabar kalian semua Sobat SKM? Gue doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada episode kali ini gue kedatangan nih seorang narasumber yang masih kerabat gue, yaitu dia dari daerah Tangerang Selatan ya. Pada kali ini dia ingin menceritakan pengalaman bekerja dia nih, mengalami banyak sekali gangguan mistis ketika dia bekerja di suatu tempat di daerah Tangsel. Oke, langsung aja kita sapa narasumber yang ada di sebelah gue ini. Assalamualaikum Bang Dirga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah. Baik ya? Sehat. Alhamdulillah. Bang, boleh dikenal dulu Bang nama lengkapnya gitu ke Sobat SKM yang ada di rumah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Sobat SKM, kenalkan gue Aldirga Fahreza, bisa dipanggil Dirga. Dirga, oke. Gue tinggal di Tangsel. Dan gue masih kerabat sama TB. Sama hostnya ya? Sama hostnya. Oke Bang, kesibukan hari ini apa nih Bang? Kesibukan gue saat ini kerja. Main dangdut juga. Oke. Oh lu masih ini main dangdut ya? Keyboardis. Masih. Nah buat Sobat SKM nih mungkin yang berada di daerah Tangsel ya, Bang Dirga ini keyboardis organ ya Bang? Organ gitu ya? Organ dangdut. Mungkin ada yang mau hajatan atau gimana bisa panggil Bang Dirga nih, nanti kontaknya kita taruh di deskripsi ya. Oke. Bang, hari ini mau cerita tentang apa nih Bang? Spill dikit aja nih ceritanya. Jadi pada tahun 2011, 2010, 2012 gue kerja di salah satu instansi. Oke. Gue banyak banget tuh ngalamin gangguan gaib yang dari suara, sosok, terus penampakan. Komplit tuh berarti. Komplit. Oke, tahan dulu Bang ceritanya. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita ininya, buat teman-teman nih yang belum subscribe, seperti biasa, jangan lupa di-subscribe, aktifkan loncengnya, bantu kami dengan like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami semakin semangat untuk membuat konten misteri selanjutnya. Dan buat Sobat SKM nih yang udah subscribe dan terus mengikuti konten ini, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oh ya, buat teman-teman nih yang mungkin punya pengalaman atau kisah horor dan ingin membagikan kisahnya ke channel Sudut Kayu Manis, bisa banget langsung aja DM ke Instagram kami di @sudut_kayumanis atau bisa juga WhatsApp ke nomor kami. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke cerita intinya. Bang, kita sebelum cerita kampai dulu Bang. Kita kampai. Ini ada teh Bang, langsung dari Cina. Oke, silakan Bang, diambil Bang. Kita begini Bang. Kampai. Kampai. Iya. Mantap kan Bang? Oke. Oke, Bang Dirga. Jadi awal mula lu mengalami banyak gangguan nih dari makhluk gaib gitu di tempat kerjaan lu. Bisa nggak Bang, lu ceritain awal background tempat kerjaan lu itu kayak gimana? Gue kerja di salah satu tempat yang emang dahulunya tempat itu dibuat
penitipan sementara, Penitipan apa tuh? penitipan jenazah sementara. Karena dulunya di tahun 2009-2010 itu ada bencana alam di wilayah tempat gua kerja, ada bencana alam. Itu di daerah mana itu Bang? Itu di daerah Lebak Bulus, masih ruang lingkup Lebak Bulus. Itu ada bencana alam, jadi tempat gue kerja itu di tempat gue kerja tuh penitipan jenazah si yang kena Musibah bencana itu. tadi kurang lebih kayak ruang mayat gitu ya. Bukan juga sih, jadi naruhnya pun di luar, jadi nggak harus ke dalam ruang kerja, enggak, karena naruhnya di luar. Dan itu kan nggak cuma 1-2 orang, puluhan orang kan, karena banyak yang masih dicari karena ketiban reruntuhan. Nah di situ ditaruh untuk sementara. Jadi awal mula lu mengalami kejadian gangguan itu kayak gimana tuh Bang? Awal mulanya itu kan kejadian bencana alamnya itu kan 2009-2010. Iya. Gue masuk kerja itu antara 2012-2011. Gue itu kan dulunya dapat info dari temen gue nih, Iya. bro, ada lowongan nih di tempat gue, lu mau kerja nggak? Jadi apa? Iya. Jadi office boy, mau nggak? Pikir daripada gue nggak apa-ngapain, ya udahlah, gue coba-coba gitu kan, karena gue juga baru pertama kali kerja itu di situ. Gue pergi tuh gue ditelepon malam, diinfoin ada lowongan tuh malam. Besok paginya gue udah pergi ngelamar kan ke sana. Gue ngelamar, alhamdulillah diterima. Gue balik dulu karena gue udah janjian mau masuk kerjanya itu mulai lusanya, besoknya gue baru masuk kerja di situ. Ya gue kerja di situ sebulan 2 bulan sih masih aman. Masih aman tuh. Masih nggak ada gangguan apa-apa, karena kan ya mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu aman lah. Maksudnya ya normal aja, nggak ada gangguan apa-apa. Kan gua sendiri pun bertugas di salah satu gedung yang memang itu tempat penitipan jenazah yang tadi. Itu bahkan sampai jam 7, setengah 8 malam gue di situ aman-aman aja. Nggak ada gangguan gitu? Nggak ada. Gue aman-aman aja. Pas masuk genep 1 tahun gue kerja di situ mulai nongol gangguan. Mulai nongol 1, 2 suara-suara. Baru suara-suara aja sih, belum ada wujud. Itu dalam artian suaranya kayak gimana tuh Bang? Suara-suara orang jalan, suara-suara langkah kaki gitu ya? Langkahan kaki, suara-suara orang nyapu, suara-suara orang nangis. Tapi pada saat itu emang kondisinya nggak ada orang gitu? Kondisinya sepi, karena kan batas tank aktivitas di tempat gua kerja itu kan dari jam 8 sampai jam 5 sore. 5 sore. Dan setelah itu pun ya ada nggak cuma gua sendiri, ada ya 1, 2, 3, 4 orang di situ. Tapi kan namanya satu gedung kan, walaupun ada 4, 5 orang kan misah-misah kan sama aja, sendiri-sendiri juga. Mungkin ya perkenalan kali, perkenalan buat gue. Perkenalan, suara-suara, baru suara-suara aja. Oke, Bang, bisa lu deskripsiin nggak Bang bangunan-bangunan atau tempat kerja lu tuh kayak gimana tuh? Bangunannya itu ada 3 bangunan berdekatan. 3 bangunan berdekatan, dan posisinya itu gue di mana aja. Tadi bangunan yang ini, tadi bangunan yang ini, tadi bangunan yang ini gitu. Di rolling terus. Pokoknya di rolling terus. Jadi nggak fokus. Udah di sini ya nggak. Jadi gue tuh ntar di sini, ntar di sini, mana-mana. Nah, kembali lagi ke tadi tuh Bang. Jadi job desk lu selama ini ngapain aja tuh Bang?
bersih sih, bersih lebih ke cleaning service, dan itu pun gue megang satu gedung itu gue ada empat petugas cleaning service di situ. Oke. Dan masing-masing satu lantai satu orang. Nah itu pun di rolling, jadi gue kebagian lantai 1, kadang lantai 2, lantai 3. Sampai berapa lantai itu bang? Yang di gedung yang di sebelah sini itu 3 lantai. Di gedung utamanya itu 4 lantai. Jadi gue itu kebetulan yang gue genep 1 tahun yang gue ada gangguan itu kebetulan gue di gedung yang ini yang 1, bukan di gedung yang utama, karena emang di gedung yang 1 itu pas banget ditempatin sama yang kena bencana alam itu, korban-korban bencana alam. Kebetulan gue tugas di situ genap 1 tahun, mungkin ada perkenalan buat gue ya, maksudnya mereka ya gue ada di sini, jadi lu jangan selanang-selanang gitu aja, mungkin. Jadi pas ada gangguan itu kebetulan gue lagi bertugas di bawah di lantai 1, cuma gangguan itu bertugas di bawah. Gue lagi bersih dan itu posisinya di jam 6:30 pas azan maghrib. Ya mungkin orang-orang lagi sholat, gue lagi ngebersihin. Itu mungkin gue juga salah sih, orang-orang bayang gue lagi kerja, harusnya kan tinggal dulu. Gangguannya kayak gimana tuh bang? Suara-suara orang nangis, terus ada suara-suara orang lagi nyapu di Cewek depan. atau cowok gitu bang yang nangis? Kalau yang nangis cewek. Mungkin patah hati kali dia bang? Mungkin patah hati, apa patah Tulang, apa patah apa tau dah. Oke, kembali lagi bang. Tadi kan menurut lu gangguannya hanya kayak suara orang jalan, apa nyapu, tangisan gitu ya bang. Yang lu alami selain itu ada nggak bang? Yang lebih ekstrem gitu? Ada. Di gedung utama posisinya pas gue ditugasin di lantai 4. Dan itu kan ada satu ruangan yang memang lumayan besar. Satu ruangan itu memang kata senior gua, lu kalau lagi ngebersihin ruangan yang itu fokus aja. Jadi otak lu jangan menghayal yang aneh-aneh, fokus, anggap aja ya udah lu lagi kerja kok gitu. Dan memang posisinya kan gua SOP gua itu kan nggak boleh nyalain musik, walaupun biar sendiri pun ya harus sunyi gitu, harus sepi. Ya udah gue ikutin instruksi. apa kata senior gua, dan memang dia bilang gue pernah nemuin salah satu sosok ada di pojokan pas pintu masuk sebelah kanan, di itu paling pojok ada salah satu sosok makhluk hitam lagi nyender. Nah, pada kan saat itu jam berapa tuh bang? posisinya gue masuk siang. Gue itu masuk siang di jam 1 gue udah masuk kerja, balik jam 9. Posisi gue ngebersihin itu di jam 8 malam. Karena kan posisi gue ngebersihin satu ruangan itu makan waktu 1 jam. 1 jam, bahkan kalau memang ruangannya itu dipakai lumayan kotor ya mungkin bisa lebih 1,5 jam. Berarti memang cukup besar ruangannya? Cukup besar, dan itu posisinya gue sendiri. Karena emang selesai dipakai ruangan itu tuh di jam 7. Di jam 7 baru selesai acara. Terus mereka kan yang ngadain acara di situ kan nongkrong dulu, ngobrol dulu, cerita dulu, apa dulu. Jadi masih nongkrong di dalam. Mereka bubarnya itu di jam 8 kurang. Di jam 8 kurang lah. Terus gue prepare, jam 8 gue masuk, dan memang itu udah kosong. Gue ngebersihin. Dan memang iya, pas gua masuk itu pas mau selesai banget, gua mau matiin lampu, dan itu memang ada. Dia langsung muncul gitu? Langsung muncul. Dan itu ya karena gua baru di situ, ya sempet shock sedikit sih. Gitu. Ada ini nggak bang, kayak interaksi dari makhluk
tersebut gitu. Kalau interaksi belum. Interaksi belum, paling ya gangguan-gangguan interaksinya ya gitu, paling dia gangguin nyapu lah, entah jalan, interaksinya gitu-gitu Usil aja. gitu ya. Usil. Berarti dia cuma sosok munculin diri gitu. Cuma kalau munculin diri belum, tapi intinya bahwa mereka tuh mau ngasih tahu gue bahwa gue tuh ada. Gitu. Jadi pas setelah gue ngerasain hal itu, besoknya gue cerita ke teman gue, senior gue, dan ya udah nggak apa-apa, anggap aja perkenalan. Toh gue juga cuma sekali nemuinya gitu kan. Oh ya udah, oke. Setelah di situ gue dipindahin lagi ke gedung yang ini, Ke sebelahnya. ke sebelahnya. Kebetulan gue posisinya di lantai 3. Dan memang di situ untuk ruangan itu cukup apa ya, cukup dibilang cukup serem sih, karena ruangan itu tuh dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang memang apa ya dibilangnya, kegiatan-kegiatan praktek-praktek gitulah. Oke. Jadi gue pas masuk ke situ semuanya gue harus siapin, semuanya harus gue rapihin, dan ada salah satu pengurus ruangan itu dia minta bantuin kan. Ya akhirnya gue bantuin. Setelah itu, setelah dia kerja, gue beresin sedikit, mulai itu dipakai sama acara itu kan, sama kegiatan itu. Terus setelah itu ya selesainya mereka pakai ruangan itu kan jam 5. Jam 5 selesai, gue beres-beres berdua ceritanya. Sama yang tadi? Sama temen gue. Enggak, beda temen gue yang memang dia di bawah, yang dia bertugas di bawah itu selesai. Untungnya udah selesai kerjaannya. Gue minta bantuin. Posisinya dia ngebersihin bagian luar, gue bagian dalam. Kebetulan pas maghrib itu kayak ada yang jatuh, prak gitu. Oh, dari ruang bagian dalam? Dari tempat gue ngebersihin itu ada yang jatuh, prak gitu. Lalu gue juga, apa nih? Gue keluar, gue tanya temen gue, lu dengerin ada yang jatuh ya tadi? Kagak ada. Gue mau ngasih tahu dia, cuma daripada gue ditinggal sendiri, mending biarin. Gitu kan, lu ngerjain kerjaan lu dulu beres, gue juga udah beres, baru gue ceritain di bawah. Udah gue beresin, udah selesai beres, turun bareng. Pas di lantai 2 gue baru cerita, gue tanyain, lu denger suara ada yang jatuh nggak tadi? Enggak, gue ngedenger. Gue denger, gue bilang itu ada yang jatuh, kayak ada sapu jatuh, gue bilang. Yang bener lu? Iya. Gimana ya kata teman gue? Nggak apa-apa itu mah, cuman itu kayaknya firasat gue bilang itu. Ini tuh firasat gue deh kayaknya. Udah nggak apa-apa, aman-aman kok, aman, gue bilang. Berarti pada saat itu cuma lu doang yang denger ya bang? Iya, posisi gue doang sendiri yang denger, dan teman gue kan posisi di luar. Gue ngedenger dia itu di dalam. Mungkin kedengeran gue tuh keras, makanya gue tanya keluar kan, denger nggak di luar. Tapi pada saat itu lu ada inisiatif nggak bang buat cari gitu sumber suara tadi? Untuk nyari gue belum berani, belum punya nyali. Untuk saat itu ya belum punya nyali, karena ya gue nggak mau konyol juga gitu kan, karena posisinya gue baru setahun. Jadi ya udahlah, ntar aja gitu. Kalau lo mau nyari-nyari ya ngapain sih dicari gitu kan. Gitu. Terus pas banget gue turun itu jam 7. Ya jam 7. Selesai itu jam 7-an. Teman gue itu ke gedung utama, gue mampir ke toilet. Ke toilet di lantai 1 bawah. Itu pada hari yang sama tuh? Iya, selesai ngeberesin yang atas. Ruangan tadi, Gue mampir ke toilet. Sebenarnya gue juga ada rasa takut, rasa deg-degan juga sih, karena gue sendiri kan, nggak ada orang sama sekali.
Pas gue ke toilet, lampunya hidup. Iya. Lampunya hidup. Pas gue nutup pintu mati. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba. Ya, gue buka, gue hidupin lagi, hidup. Gue tutup mati. Udah gue cukup 2 kali. Gue nggak mau yang ketiga kali. Karena yang ketiga kali ini biasanya ada. Iya. Gue nggak mau. Daripada gue ngapa-ngapa di situ, sendirian lagi. Kali gue digotongin sama dia ke sono keluar. Kalau kagak, ditinggal dewek. Jadi mendingan gue keluar. Gue mending ke toilet ke gedung yang utama. Karena posisinya gue mau pipis banget tuh. Karena gue nggak berani kalau harus pipis di atas. Gue ke toilet yang utama, udah selesai beres-beres. Dan jam 8:30, jam 9 tuh gue harus balik. Keesokan harinya, kebetulan gue ditempatin di gedung yang itu lagi. Ruangan itu pun dipakai. Nah kebetulan gue di rolling, gue ke lantai 2 sekarang. Itu kan. Gue di lantai 2, gue harus ngeberesin ruang, ada 1, 2, 3, 4, 5 ruangan. Ruangannya sih ya dibilang gede juga enggak, dibilang kecil enggak, ya sedang. Jadi posisi gue harus ngeberesin sendiri itu masih bisa. Karena biarpun 4 ruangan kan masih sanggup lah gue ngeberesin sendiri. Gue beres-beresin kebetulan. Jadi ruangannya itu kan ngebentuk pas masuk pintu. Ini ruangan, ada jalan lagi ke dalam, baru ada ruangan lagi di dalam. Berarti nggak berjauhan ya? Kebetulan ruangan yang di dalam itu gua iniin terakhir, ngebersihinnya terakhir. Pas gua ngebersihin terakhir di dalam, itu masih siang, masih setengah 6-an, Emang posisinya yang lampu-lampu di yang udah beresin ini udah mati. Gua matiin. Jadi di lorong jalanan itu tuh gelap. Yang terang tuh hanya di ruangan yang gue lagi beresin. Pas gue selesai nggak beresin, gue matiin lampu. Ada yang ketinggalan, gue di dalam sapu gue ketinggalan. Gue udah matiin lampu, gue udah keluar, gue bawa ember doang nih, sapunya kagak. Gue mau masuk lagi, ada yang duduk di pojokan, perempuan. Jelas itu bang? Jelas, perempuan duduk di pojokan, perempuan. Pada saat itu reaksi lu kayak gimana bang? Udah gue cuma diem sih. Jadi kalau gue harus teriak-teriak juga percuma. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin juga, karena memang bener posisi gue ya melongo aja, ngeliatin udah. Jadi apa ya? Sempat shocknya berat sih itu gue. Sampai, kayaknya gue nggak kuat deh kerja kayak gini gitu kan. Gue nggak kuat kerja gini deh. Kayak udah gue pemikiran gitu, udah gue baca apa aja lah yang gue bisa kan. Bismillah, gue nyalain lampu, hilang. Nyalain lampu hilang. Gitu kan, gue nyalain lampu hilang. Selesai gue ambil, gue matiin, dan gue nggak menengok ke belakang, gue jalan aja. Nah sebelum lu melihat sosok tadi tuh bang, lu ngerasain ada rasa nggak gitu? Ada, merinding. Ada rasa. Ada rasa karena kan posisinya itu kan udah mau mangkat maghrib. Mau mangkat maghrib kan. Kalau kata orang dulu maghrib jangan ngayap, jangan keluyuran. Jangan keluyuran, udah jangan ngapa-ngapain. Akhirnya kebetulan karena gua posisinya lagi kerja kan, dan itu ada yang ketinggalan. Kalau nggak ada yang ketinggalan mungkin gua bisa nggak nemuin sosok itu. Selain kejadian itu ada lagi nggak bang yang lebih ini gitu, lebih ekstrim apa gimana gangguannya? Yang ekstrim enggak sih, cuma itu aja. Setelah gua lama kerja di situ, selesai gua kerja di situ, gua resign. Sebelum gua resign itu gua sempat demam, sempat sakit. Sempat sakit karena gue sering ngebantuin yang di lantai 3. Karena yang sering gue di sana gitu kan, sering ngebantuin. Di suatu hari tuh gue sempet demam. Gue pulang kerja. Gue pas pulang kerja itu posisi badan gue kayak udah gak enak.
Terus kayaknya gue jalan ngambang. Gue jalan kok gini amat. Dan gue nggak enak, demam, napas gue udah panas. Gue sebenarnya mau izin balik, itu tanggung banget, udah mau jam pulang. 1 jam mau pulang, itu kan 1 jam mau pulang gue udah mulai ngerasain. Jadi, gue mau izin tanggung banget, udahlah gue lanjutin. Tapi gue ngomong juga sama supervisor gue, kayaknya gue agak demam deh, gue coba istirahat bentar deh. Terus sampai gue pulang, gue istirahat, gue bilang gitu kan. Karena gue biar di jalan nggak ada masalah gitu kan. Gue istirahat sebentar, kok makin lama makin nggak enak badan gue kan. Makin berasa ya? Makin berasa. Udah pas di jamnya pulang, gue kan harus ada briefing sore tuh, briefing balik, dan gue nggak ikut. Gue minta balik duluan. Gue balik, dan gue di jalan pun ngerasa, nggak enak banget. Belakang gue ini kayak ditusuk-tusuk sama paku tuh. Udah pokoknya dari pas batas di sini sampai ke bawah tuh udah berasa kayak ditusuk-tusuk paku tuh. Sampai di rumah gue cerita sama nyokap gue kan, gue nggak enak badan, ini di belakang gue kayak ada yang nusuk paku. Selesai gue cerita sama nyokap gue, bokap gue itu nelpon ke salah satu temennya, nanya perkembangan gue ya. Nah, ya bisa dibilang bukan orang pintar ya, apa ya, orang bisa lah gitu. Orang bisa. Temen bokap gue ditelepon. Nah, nelponnya itu kebetulan bokap gue itu baru balik tuh di jam 10:30. Baru balik tuh. Nyokap gue cerita, dan bokap gue juga lihat kondisi gue kan. Oke. Bentar bang, jadi sebelum lu ke arah situ, sebelumnya lu apa sih namanya, kayak ke dokter terlebih dahulu kah atau gimana? Enggak. Itu periksaannya? Oh enggak. Oke. Karena kan gue biasanya tuh kalau demam doang ya di rumah aja sih, paling tidur, minum obat, tidur, besoknya enak. Cuma gitu-gitu aja. Dan bokap gue pun ngelihat gue mungkin anak pucat amat gitu kan. Nelfon ke temennya di jam 10:30 malam hari itu juga gue harus dibawa ke sana. Gue juga nggak ngerti kenapa. Dan gue di mobil, padahal kan di mobil, posisinya di mobil, gue juga bisa tiduran, tetap aja kayak ditusuk-tusuk belakang gue. Aduh, bilang si lama masih jauh ini, gue bilang. Bentar lagi kata bokap gue. Bentar lagi juga nyampe. Pas nyampe itu di daerah mana tuh bang? Itu gue di daerah Bogor, gue dibawa ke daerah Bogor. Temen bokap gue, dan dari parkiran mobil ke rumahnya itu jalan sekitar 200 meteran. Lumayan juga ya? Lumayan. Karena gue naruh mobilnya itu di sekolahan. Rumahnya di belakang sekolahan persis. Jadi gue masuk sekolahan cuma muter gitu doang. Pas nyampe kan rumahnya dia itu harus ngelewatin kali. Rumahnya dia itu kali. Ini rumahnya. Jadi gue harus ngelewatin kali. Gue masih di kali aja dia udah teriak. Pantesan bau bangke. Dia udah tahu ya? Iya, gue udah gituin, pantesan bau bangke. Udah gue diem aja, emang gue lagi gak enak badan. Udah gue pas nyampe di rumahnya, gue dikasih air putih dulu, dikasih aqua, ada nyeduh kopi, Papua, abang gue kan, nyeduh kopi. Gimana di jam 11:30 tuh? 11:30 enggak ding, 12:30-an. Setengah satu malam. Gimana udah? Yuk sekarang gitu kan, kata dia. Mau diobatin sekarang gitu. Ya deh boleh, gue bilang itu. Udah, gue di ruqyah tuh. Pas selesai gue di ruqyah, gue nggak ada reaksi apa-apa. Biasa aja gitu ya? Biasa aja kan. Biasa kalau gue lihat di video, kalau di ruqyah tuh muntah segala macam. Gue sih memang disiapin plastik. Cuma emang guanya nggak ada reaksi apa-apa. Selesai gue diobatin, gue keluar ngobrol lagi, dan gue diceritain bahwa gue itu ngegendong 3 makhluk halus sekaligus ke atas. Dan dia sendiri bilang, makanya saya bilang tadi bau bangke, ya itu. Kamu gendong 3 sosok makhluk halus. Berarti
yang lu rasain itu yang lu bilang di badan lu beratus kayak nusuk-nusuk itu sosok 3 tadi itu ya bang? Iya, sosok yang 3 tadi. Karena kan gua baru nyampe di jembatan aja dia bilang, pantesan bau bangke. Dia udah ngasih sinyal tuh ya? Iya, udah ngasih sinyal. Dan gua kan nggak tahu ya. Kok tiba-tiba nih orang ngatain gua bangke. Maunya bawa bangke, emang gua bawa bangke gitu. Mungkin emang lu belum mandi kali bang pada saat itu? Emang ada 6 hari kali belum hari belum mandi. Oke. Bang, dari yang dilihat sama orang pinter tadi itu yang temennya bokap lu itu, ada kemungkinan nggak bang sosok tadi tuh ikut dari tempat kerjaan lu kah mungkin atau dari korban bencana tadi kah? Kalau bukan perasaan ya. Kalau gua rasain, kayaknya iya, tapi kan gue juga nggak tahu juga itu pastinya dari mana, karena kan gue juga melalang buana kemana-mana gitu kan, nggak kerja doang, kadang malam kalong, siang kampret, gitu bang. Mungkin itu mah cuma ngikut aja gitu ya? Ya mungkin itu entah dari tempat gue kerja, entah dari tempat gue main. Sosok tadi tuh bisa lebih di spesifik nggak bang, maksudnya wujudannya kayak gimana gitu? Kalau wujudnya itu dia nggak ngasih gua pencerahan wujudnya seperti apa, karena cuma dia bilang karena lo itu tadi ngegendong 3 sosok makhluk gaib ibaratnya gitu ya. Cuma sebatas itu aja dia bilang. Oke, balik ke tempat kerjaan lu bang. Ada nggak bang yang mengalami hal-hal gaib gitu selain lu, mungkin rekan kerja lu kah atau senior lu atau atasan lu gitu? Senior sih tadi yang gue ceritain tadi. Senior gue tuh dia cuma melihat sosok hitam di salah satu ruangan di lantai 4 itu, cuma dia tuh yang cerita. Karena yang lain sih enggak, yang lain belum. Jadi cuma orang yang tadi itu? Cuma orang yang itu aja, teman gue yang ngasih tahu bahwa kalau lu ngebersihin ruangan itu udah jangan pernah mikirin apa-apa, fokus kerja aja, karena sebelum lu gue ngerasain dan gue pernah lihat sosok yang hitam di pojok ruangan tadi ya. Oke. Lu kerja di situ udah berapa lama tuh bang kira-kira? Gue kerja di situ itu hampir 6-7 tahunan. Wah, lumayan lama juga ya bang. Apakah tapi lu sampai sekarang udah resign ya berarti? Udah resign. Apakah itu bang alasannya bang yang bikin lu resign dari gangguan mungkin 3 sosok tadi atau gangguan lain gitu? Yang pertama ya, terus yang kedua juga gue mau cari pengalaman yang lebih luas lagi sih di luar. Yang kedua, yang ketiga juga gue udah maksudnya nggak tahan lah di situ gitu kan, banyak gangguan yang emang nggak wajar. Nah dari yang korban bencana tadi tuh bang, ada kemungkinan nggak sih bang mungkin ya mungkin gangguan-gangguan yang lu alami tuh dari mungkin sosok korban itu atau gimana gitu, atau murni memang dari bangunan tersebut? Kalau ke situ, kalau dari murni dari bangunan itu kan gue juga nggak begitu paham. Mungkin ada juga gangguan-gangguan itu dari korban-korban yang bencana itu, karena kan nggak 1, 2, 3 orang gitu kan, karena banyak dan itu pun nggak cuma di tempat gue aja, tapi di gedung yang lain juga pun sama. Itu memang pernah ditempatin buat tempat jenazah sementara itu. Nah dari pihak perusahaan lu ini bang, karena kan ya lu mengalami banyak gangguan terus ada orang lain juga gitu, ada nggak bang kegiatan semacam mungkin kayak pengajian gitu untuk meminimalisir hal-hal kayak gitu dari pihak kantor lu gitu? Kalau pengajian itu nggak ada sih, paling ya ada juga setahun sekali, itu juga halal bihalal. Jadi masuknya ke program kerja. Nah terakhir nih bang, selain di tempat kerjaan lu bang, lu
pernah ngalamin kejadian lain nggak gitu? Kejadian mistis di luar tempat kerja lu tersebut? Pernah. Jadi pada waktu itu gue sempat dikasih tahu sama bokap, coba lu pergi ke rumah mpok lu, bilangin titip pesen. Itu dalam rangka apa tuh, lu cuma sekedar silaturahmi atau enggak? Karena ada pesan yang harus gue sampein ke mpok gue dari bokap gue. Dan itu gue ke sana, itu posisinya gue ke sana itu habis sholat maghrib. Oke. Sholat maghrib gue pergi, disuruh pergi ke sana. Gue sampai di sana, gue ceritain dan mpok gue nerima. Gue juga nggak mau langsung balik. Gue mau main-main dulu aja di situ kan. Gue mau main, gue tiduran. Jadi gue tiduran, gue nonton TV sambil tiduran nggak terasa gue itu ketiduran. Nggak terasa gue ketiduran, dan motor pun dirapiin sama kakak ipar gue gitu kan. Pas setelah gue kebangun di jam 2 kurang, gue kebangun kaget, loh kok gue di sini gitu, kaget kan, karena besoknya gue harus kerja kan. Ya gue ngeberaniin diri ngebangunin kakak gue kan. Gue ngebangunin, gue bilang, kak gue mau balik, udah lu nginep aja besok aja subuh gitu kan. Karena nanggungnya udah Karena nanggung jam 2 kan, lu ngantuk nanti ngapa-ngapa di jalan. Ah enggak, gue udah cuci muka, gue bilang itu gue mau balik aja, ntar malah kesiangan pisan, malah kagak kerja gue nanti gitu kan. Udah di sini aja dulu, tanggung subuh kata dia gitu, ntar ngapa-ngapa di jalan. Gue kagak ngerti. Terus udah gue balik aja. Balik di jalan itu, pas di jalan itu gue ngerasain kan, kalau Tanggulan itu kan udah cuma 2 kali goyang itu kan. Dan gue 3 kali. Lu naik motor? Naik motor. Dan gue 3 kali ngerasain ngesok. Iya, kan kalau motor mah kan cuma 2 kali ngesok kalau Tanggulan. Ini gue ngerasain 3 kali. Jeduk. Iya, jeduk. Pas tingkat 3 kalinya itu motor gue udah nggak bisa jalan. Kok bisa? Nahan aja di situ, ngeden, di gas full itu nggak jalan. Dan gue itu di situ posisinya, untungnya itu gue ngeliat spion di sebelah kanan. Posisinya gue ngeliat spion sebelah kanan. Kalau gue ngeliat spion di sebelah kiri, mungkin gue lihat mukanya. Oh, berarti ada yang naikin motor yang ikut. lu. Ada yang ikut. Sosoknya apa itu? Sosoknya kuntilanak. Itu lu ngeliat dari spion kanan? Dari spion kanan. Untung kalau gue ngeliat spion kiri, gue juga ngikut merem kayaknya. Berarti dia madep ke sini ya, ke kiri itu? Iya, jadi nyemplak madep kiri. Karena gue ngeliat spionnya sebelah kanan, jadi gue ngeliat rambutnya doang sama baju putih yang berlumuran tanah. Itu dia ngikutnya dari pas lu pulang dari rumah? Pulang dari rumah kakak gue itu jam 2-an. Sampai rumah itu dia ngikut? Dan sampai rumah. Nah, di dekat rumah gue itu kan ada pohon pete Cina namanya. Kalau kata orang kampung mau pete Cina. Itu lumayan gede. Lumayan besar loh. Iya. Nah, itu pas nyampe di situ langsung aja enteng motor gue, padahal udah deket lagi motor gue, rumah gue. Langsung hilang gitu? Langsung hilang, langsung enteng aja motor gue, langsung bisa digas. Tapi dia nggak bayar gitu bang? Sebenarnya udah ngantongin kayaknya duitnya, udah masukin kantong tadi, udah ya bang gitu. Tapi lu pas kejadian itu maksudnya apa, sebelumnya lu merasa merinding kah, bagaimana gitu? Sempet gue mau teriak dan gue nggak bisa teriak. Itu gue udah perasaan gue udah teriak, minta tolong, tapi nggak bisa ngomong. Kayaknya dilem mulut gue sama dia tuh. Gue Jadi dia pas sampai pohon besar itu langsung hilang? Langsung hilang aja, tetap enteng aja motor gua. Pas setelah nyampe di rumah, gue itu nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur tuh, terus sampai gue harus berangkat kerja, masih kepikiran. Setelah gue kerja, besoknya gue libur, gue cuci motor gue jual. Lah emang kenapa? Kalau kata orang kampung mah, suwe. Habis boncengin kuntilanak suwe. Oh, takutnya apes gitu ya? Ya apes, tar apa-apa. Gue kenapa di jalan atau kenapa. Kayak langsung gue cuci, gue jual.
Ada-adanya. Iya, ya namanya orang kampung mau gimana. Begitu dah. Oke Sobat SKM, jadi itu tadi nih kisah horor nih yang diceritakan oleh Bang Dirga tentang pengalaman horor lu ketika bekerja ya Bang di suatu tempat tadi ya. Kurang lebih berapa tahun tadi Bang? 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun ya. Jadi itu banyak pengalaman horor yang dialami, mulai dari gangguan suara, terus melihat sosok, dan yang paling parah tuh tadi yang digendong trio ya, kita sebut saja trio setan itu ya. Trio setan. Trio setan sama tadi tuh yang ngojek itu ya, nggak dibayar. Ojol setan namanya. Oke. Jadi Bang, sebelum gua tutup nih, ada pesan-pesan nggak Bang buat Sobat SKM di rumah? Pesan-pesan buat Sobat SKM, sebenarnya makhluk-makhluk halus itu sosok-sosok gaib sebenarnya dimanapun ada. Cuma tergantung dari kitanya sendiri. Jadi jangan terlalu diambil parno. Jangan sampai wah nih gua tempatnya iseng nih, angker nih, jangan. Maksudnya udah biasa aja. Jangan sampai pikiran kita tersugesti gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi udah jalanin aja, bismillah. Dan berdoa juga ya. Berdoa jangan lupa. Oke Sobat SKM, jadi itu tadi pesan nih dari Bang Dirga buat kita semua. Nah sebelum gua tutup, sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nih dari kisah Bang Dirga ini. Seperti biasa Sobat SKM bisa ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Bang Dirga, gue mengucapkan terima kasih banyak nih udah nyempetin waktu hadir ke studio SKM. Tak dapat dipungkiri bahwa hal-hal gaib berada di sekitar kita. Gua Fajril, Bang Dirga, dan tim Sudut Kayu Manis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.